Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. How is it going? Are you good? Okay, today we meet again, in semantics course, and today with me, Miss Mulyani, also in this semantics course. Okay, I am your lecturer in this course. Besides, we have another lecturer here, Mr. Syarfuni, and we are from Universitas Bina Bangsa Gersempena. Before we are going to discuss our lesson, I'm going to say my gratitude first. Terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Alright, let's begin our course today. For students in Uncen, Universitas Cendrawasih, let's begin our course. With me today in semantics course. Okay, students, are you ready for our lesson today? Okay, I hope so, and I hope all of you are in good condition, stay safe and stay healthy as always. Okay, students, let's begin our course for semantics. Now, let's see what is semantics. Can you guess what is semantics? What semantic is, I mean here. Let's see the definition of semantics. Here we can see semantics is a branch of linguistics concerned with meaning. In other words, it is a study of meaning of words and phrases that is used to understand human expression through language. We can see here the definition, and here also we have another definition. Semantics is the study of meanings. So the term is derived from Greek semanen. It means to signify or mean. Mean here makna, bermakna. Okay, it concerned with the relation between words or other symbols and objects or concepts to which they refer. As an empirical study of word meaning in existing language, semantics is a branch of linguistics. It is from American Encyclopedia. Okay, the term semantics, actually derived from Greek, It is semanen, and it means to signify or mean. So semantics always deals with meaning, Jadi semantics itu selalu berkaitan dengan makna, gitu ya. Okay, it is the meaning of words and phrases in a particular context, So makna untuk semantics itu dia berkaitan dengan kata-kata, frase, dan juga kalimat dalam konteks tertentu. Jadi makna dalam sebuah kalimat itu dimaknai sesuai dengan konteksnya, di mana dia digunakan, di mana dia dibicarakan. Jadi tidak dengan serta-merta dia diartikan secara harfiah. Jadi kadang-kadang dia harus dimaknai sesuai dengan konteksnya. Itu dalam konteks semantics, Okay, let's move to now. We can see here there are two areas, of semantics, and it is the main areas. The first is lexical semantics, and the second is logical semantics. What is lexical semantics? Lexical semantics is analysis of word meanings and relations between them. And what is logical semantics? Logical semantics is analysis of meanings systems based on logics. It includes sense, reference, presupposition, entailment, and implication. Okay, now let's see the first one. Lexical semantics adalah menganalisa arti kata dan hubungan-hubungan di antara mereka, gitu ya. Jadi lexical semantik ini lebih kepada analisis daripada
makna-makna kata dan hubungan-hubungan yang berkaitan di antara mereka gitu. Selanjutnya, logical semantics ini lebih kepada analysis of meaning system based on logic. Jadi dia ini berdasarkan kepada makna yang dikaitkan kepada logika ya. Jadi maknanya itu dikaitkan dengan logika berpikir seseorang misalnya, anggapan misalnya ya, sangkaan gitu ya. Kemudian ada juga reference, dia refer kemana. Ya, jadi dia dalam logical semantics itu ada sense, reference, presupposition, entailment, dan implication. Nah, untuk logical semantics ini kita akan bahas lebih lanjut nanti in the coming video ya, not in this video. In this video, we are going to discuss more details about lexical semantics ya. Jadi ini makna secara leksisnya ya. Okay, next we'll see the next slide. Okay, here we have types of lexical semantics relations. Yeah, the first type of lexical semantics, yeah, ada polysemy, and here we can see the definition of polysemy. It is a phenomenon in which the words that have more than one meaning. In other words, it has multiple meanings of word. For example, yeah, the word is face. Her face is extremely red. And another example is, today I face two important problems, right? So here we can see from the example, yeah, the word that is used is face, yeah, but the face is used in different contexts, yeah, and the meaning is also different, right? Okay, back to the definition of polysemy. Polysemy adalah sebuah fenomena di mana kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna, atau dengan kata lain dia memiliki banyak makna, ya. Artinya dari satu kata dia memiliki banyak maknanya, gitu ya. Sebagai contoh tadi saya sebutkan untuk kata face, ya, satu diartikan sebagai mukanya benar-benar merah. Yang kedua, face ini berarti menghadapi. I face two important problems. Saya menghadapi. Jadi yang satu muka, yang satu lagi adalah menghadapi. Okay, next. We'll see another example here. English is a plain subject. Ya, itu yang simpelnya. Bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang plain gitu ya. Arti plain di sini artinya simple. Okay, next we see another sentence for plain. The materials in this house is too plain. Jadi makna plain di sini nothing added atau not decorated. Jadi tidak ada yang ditambahkan di sini. Artinya datar gitu ya. Jadi yang pertama tadi maksud saya plain itu artinya simple. Yang kedua bermakna tidak ada hal apapun yang ditambahkan atau tidak didekorasikan. Itu makna dari kalimat yang kedua. The materials in this house is too plain. Artinya sangat datar. Artinya kedua plain ini memiliki makna yang berbeda. Artinya dia memiliki arti sesuai dengan konteksnya. Oke, sudah paham ya apa itu polysemy? Oke, nanti mungkin saya akan berikan tugas untuk siswa terkait dengan polysemy untuk contoh-contoh yang lainnya ya. Siap ya? Oke, I'm sure you are able to do this. You can do it. Next, we'll see the next slide. Here we have hyponymy. Yeah? So, hyponymy is a phenomenon that shows the relationship with other words. In other words, it is a group of words that has similar features. So, hyponymy adalah sebuah
fenomena yang menunjukkan keterkaitan dengan kata-kata yang lainnya. Atau dengan kata lain, dia adalah sebuah group words yang memiliki kesamaan yang sama gitu ya. Artinya sebuah kata dia itu memiliki sebuah pengelompokan. Ya misalnya kata-kata untuk red misalnya ya, red, green, white, yellow dan sebagainya. Nah, red, green, white, yellow dan sebagainya ini adalah color, warna. Jadi bisa disimpulkan red itu adalah hiponim dari warna. Nah, next we have example 2, 11 duck, giraffe, deer dan sebagainya. Nah, 11 duck, giraffe dan sebagainya ini adalah animal. Jadi duck ini adalah hiponim dari animal. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa ada pengelompokan kata di sini ya. Ada klasifikasi, ya ada pengklasifikasian dari sebuah kata gitu. Misalnya sebuah kata masuk dalam kategori apa? Ya, misalnya gajah, dia masuk dalam kategori binatang. Seperti tadi warna merah masuk dalam kategori warna. Lainnya di sini kita bisa lihat misalnya example 3, expensive, low, hard, quick, beautiful dan sebagainya itu adalah adjektif ya, masuk dalam kelompok adjektif. Jadi bisa disimpulkan low itu adalah hiponim dari adjektif ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya kira students bisa memahami ya apa itu hiponimi. Move to synonymy. Okay, here we have the definition of synonymy. Synonymy is the phenomenon in which the words that sound different or in pronunciation but have the identical meaning as other words. Ya, misalnya ini contoh untuk kata large. Jadi sinonimnya adalah big. Ya, students Miss anggap udah paham ya untuk sinonimi ini karena ini sudah sangat apa namanya ya? Sangat luas dipahami bahwa sinonimi ini adalah sinonim atau persamaan kata. Miss yakin kalian sudah paham dengan sinonimi ini. Dan pastinya nanti gampang kalau misalnya diarahkan untuk mencari contoh-contoh yang lainnya. Oke, another example is small. Ya, small itu punya sinonim little. Atau ada sinonim yang lain yaitu tiny dan sebagainya ya. Next we have mom and daddy ya. Mom and daddy ini adalah sinonim dari parents ya. Next we have politician. Politician ini sinonimnya adalah statesman. Oke. Oke, Miss kira sudah bisa dipahami dengan baik ya untuk sinonimi. Next we have antonymy. Oke, antonymy adalah the phenomenon in which the words have the same relation which involve the opposite meaning ya. Jadi antonymi ini sudah bisa dipahami juga dengan baik sekali saya kira bahwa dia adalah lawan kata ya. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan sebuah fenomena di mana kata-kata yang di dalamnya memiliki hubungan yang melibatkan arti yang berbeda, artinya arti yang lain gitu ya. Maksud Miss di sini opposite meaning. Oke, di dalam antonimi ada pembagian lagi ya. Nah, dalam antonimi itu ada 3 tipe. Gradable pairs, complementary pairs, dan relational pairs ya. Oke, next kita ini untuk gradable pairs. Nah, untuk gradable pairs, graded antonymy in which the words themselves do not provide an absolute scale or it can be measured or compared. Nah, untuk graded ini, dia ini bisa di compare atau diukur ya dan dibandingkan. Misalnya
good dengan bad, young dengan old, small dengan big, fast dengan slow. Itu padanan katanya ya, untuk lawan katanya. Misalnya nih, contoh, a fly is bigger than another. Ya, misalnya dia itu bisa dipahami fly, ya kan? Fly ini adalah lalat ya. Jadi sinonim, maaf maksud saya antonim, ya antonimnya di sini adalah big ya. Jadi ada pengukuran atau perbandingan di sini. Jadi satu fly lebih besar dari another fly. Ya, jadi seperti itu untuk graded antonymy. Dia itu bisa diukur dan dibandingkan. Misalnya dari segi ukurannya atau dari segi sifatnya dan sebagainya. Next we have complementary pairs. It refers to the existence of pairs that the denial of one implies the assertion of the other or it's an absolute. For example, male and female. Ya, jadi dia ini refer kepada yang misalnya male dan female ya. Kalau bukan male, pastinya female. Jadi kehadiran yang satu mengdenial yang lainnya gitu. Misalnya yang lainnya alive dan dead. Kalau nggak mati, ya hidup gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah present dan absent. Kalau nggak hadir, ya berarti dia absent. Atau misalnya sakit atau izin gitu. Kemudian untuk lawan kata berikutnya, awake dan asleep. Jadi terbangun dan tertidur gitu ya. Oke, jadi kalau untuk lebih jelasnya misalnya di sini, thus is if someone is not male, someone is certainly female. If one is not present, then the one is absent. Jadi seperti yang Miss kasih contoh tadi di awal, kalau tidak yang satunya, maka yang lainnya gitu. Jadi dia ada apa kita bilang, ada nilai absolut di situ ya, ada kepastian di situ. Jadi kalau nggak A, ya B, seperti itu. Itu padanan lawan katanya. We have relational pairs. In relational pairs, it is refers to the pairs of words that display relationship in their meaning or its converse of each other. Jadi ini padanan kata untuk lawan kata, misalnya married dan single, buy dan sell, teach dan learn, doctor dan patient. Nah, ini padanan kata untuk lawan kata yang memiliki keterkaitan, yang memiliki hubungan, ya. Nah, kalau dia ini misalnya statusnya married, pastinya kan lawannya single. Kalau beli, konteks beli ya, dalam konteks beli ya jual. Kalau dalam konteks education, teach ya lawannya learn gitu ya, mengajar dan belajar. Nah, kalau dalam konteks kesehatan, ada doctor, ada patient. Ini lawannya. Padanan kata yang terkait dengan relationship, ya. Okay. Okay, student. Now we have antonymy with prefix, ya. Here we have some examples, yeah, with the prefix, with different prefix. We have an, this, im, an, in, and non ya for the prefix. And what is prefix? Prefix itu adalah awalan ya, students. So we have here the example an, unimportant, this, dislike ya, lawannya like, kemudian this, dissimilar and similar, impossible, possible, unforgettable, forgettable, unable, able, likely dengan unlikely, intolerant, tolerant, invisible, visible. Kemudian kita juga ada non-entity, lawannya adalah entity. So that is antonymy with prefix ya. I think you are very clear with this ya. Ini awalan untuk antonymy
ya untuk lawan kata yang memiliki awalan an, this, im, dan sebagainya. Oke, untuk artinya kalian bisa cek lebih lanjut ya di dictionary. Okay, students, I think enough ya for today's meeting. Ya, untuk selanjutnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan logical semantics. And today we have already discussed about what is semantics and what semantics covers, yeah, and also what are the main areas, and we have also discussed more the explanation and the examples in lexical semantics. Yeah. Okay, students. See you for the upcoming video with me, Miss Mulyani. And thank you for today's meeting. Bye-bye from now on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.